Pertemuan langsung Volodymyr Zelensky dan diktator Putin mungkin segera terjadi meski pembicaraan damai buntu. Utusan khusus Presiden Aljazeera Steven Witkoff hari ini menyatakan pertemuan antara Zelensky dan Putin mungkin terjadi dalam 3 minggu ke depan. Dia meyakinkan bahwa dia bersama Jared Kushner, beberapa inisiatif akan membantu mendekatkan kedua pihak dalam 3 minggu ke depan dan bisa mengarah ke pertemuan puncak Zelensky dan Putin. Witkoff juga menyebutkan kemungkinan format 3 pihak dengan Presiden terpilih Donald Trump. Pada saat yang sama, Wall Street Journal merangkum hasil perundingan terakhir dan menyimpulkan bahwa tidak satu pun pihak dalam perundingan ini benar-benar dapat membayangkan adanya terobosan apapun. Walau semua pihak sepakat tidak menilai jalannya perundingan secara terbuka, masih banyak negosiasi di balik layar yang bisa mengejutkan kita. Termasuk juga pernyataan baru dari Steven Witkoff dan beberapa inisiatif rahasia yang ia bicarakan. Tapi mari kita bahas pernyataan Witkoff dengan tenang dan pikiran jernih. Saya Alexei Pici, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa follow channel Telegram saya lewat link di deskripsi video ini. Kami langsung mempublikasikan berita terbaru dan pengumuman episode YouTube di sana, jadi saya akan senang jika kalian bergabung. Perwakilan khusus Presiden Aljazeera Steven Witkoff menyatakan pertemuan antara Presiden Volodymyr Zelensky dan diktator botak Vladimir Putin mungkin terjadi dalam 3 minggu ke depan. Dalam wawancara Fox News bersama Jared Kushner, dia menyampaikan hal berikut dan tetap optimis. Dan kami berharap inisiatif yang kami ajukan dapat membantu mendekatkan posisi kedua pihak dalam 3 minggu ke depan dan mungkin bahkan mengarah pada pertemuan puncak antara Zelensky dan Putin. Ia juga membuka kemungkinan format 3 pihak dengan keikutsertaan Presiden Donald Trump. Dan perhatikan, Witkoff mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan sebuah inisiatif kepada pihak Ukraina dan Rusia dan selanjutnya. Dia menambahkan kedua delegasi membawa inisiatif ini ke presiden masing-masing, Putin dan Zelensky, untuk dipertimbangkan pro dan kontranya. Selama 3 minggu ke depan, inisiatif ini akan dibahas aktif. Dalam hal ini, Witkoff menekankan bahwa Trump tidak akan ikut serta dalam pertemuan tersebut jika dia tidak melihat prospek nyata dari hasilnya. Selain itu, Witkoff mengingatkan bahwa ia pernah dikritik karena sering berkomunikasi dengan Putin. Namun ia menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan kemungkinan kesepakatan, ia memang perlu memahami kutipannya, motif, dan tujuan Kremlin. Nah, secara keseluruhan, Witkoff telah bertemu dengan Putin. Saya ingatkan, sebanyak 8 kali saya harap dia akhirnya memahami motif dan tujuannya. Tapi itu belum semuanya. Perlu dicatat, Steven Witkoff jelas mengambil jalan salah dan tersesat. Langsung saya tekankan momen terpenting dari wawancara di Fox News. Steven Witkoff diwawancarai oleh Lara Trump. Dia adalah istri Eric Trump, putra tengah Donald Trump, dan bagi Donald Trump, dia adalah menantunya. Bahkan dia pun sadar masalahnya ada pada Putin. Jika Anda bisa bahasa Inggris, saya sarankan menonton wawancara ini di Fox News. Nah, yang paling keras adalah menurut Steven Witkoff dalam wawancara ini, perjuangan untuk Donbas itu adalah kebodohan. Katanya, seharusnya Donbas sudah lama diberikan saja kepada Rusia dan semuanya akan selesai. Selanjutnya, saya kutip pernyataan mengejutkan Witkoff. Ini perang bodoh, mereka bertengkar soal wilayah, semua bicara martabat, tapi apa gunanya jika banyak pembunuhan? Kami mempertemukan kedua belah pihak dan itu memberikan efek positif dalam beberapa hal. Dan tidak terlihat seolah-olah mereka ingin berperang satu sama lain dan saya tidak berpikir mereka menginginkannya. Apa yang terjadi di tingkat para pemimpin adalah mereka kesulitan untuk menyelesaikan kesepakatan. Jadi sekali lagi, Steven Witkoff yakin bahwa orang Rusia tidak ingin berperang. Orang-orang Rusia ini, mereka memaksa orang-orang Rusia yang dekil ini untuk berperang. Nah, dengar, kalau memang tidak mau, lalu kenapa mereka menyerang sejak awal? Logika seperti ini sepertinya sulit dipahami oleh Witkoff dan pemikiran sederhana seperti itu tidak terlintas di benak Steven Witkoff bahkan setelahnya. Saya akan memperdengarkan dialog fenomenal Lara Trump dan Steven Witkoff. Lara Trump berkata, banyak hal bermuara pada Vladimir Putin dan Anda langsung berurusan dengannya. Bagaimana rasanya dan apa yang Anda rasakan saat menghadapi beberapa lawan kami? Witkoff, Putin selalu bersikap langsung kepada saya, tidak pernah sebaliknya. Meski sering diserang karena pernyataan ini, itu akurat. Dia bilang, ini garis merah saya dan saya diserang karena bertemu Putin 8 kali.
Bagaimana bisa membuat kesepakatan tanpa tahu posisi pihak lain? Saya perlu tahu motivasi dan tujuannya. Saya rasa banyak pertemuan itu sangat penting. Kami memahami posisi mereka dan saya yakin orang Ukraina setuju dengan penilaian kami. Saya rasa pertemuan itu penting dan berharap semuanya bisa selesai. Steven, mengapa kamu yakin orang Ukraina setuju dengan penilaianmu? Contohnya, dalam isu Donbas dan martabat, orang Ukraina jelas tidak sependapat denganmu. Singkatnya, Witkoff kembali mengatakan hal bodoh soal pertemuan Putin dan Zelensky. Trump akan berkata, kalian salah paham dengan Witkoff karena dia kurang paham soal politik. Saya tidak menyindir, hanya mencatat itu. Karena Donald Trump memang pernah secara terbuka menyatakan bahwa Stephen Witkoff memang kurang paham soal politik, kurang mengerti hubungan Ukraina-Rusia, jadi semua ini memang hal baru baginya. Penilaian objektif tentang negosiasi hari ini diberikan oleh Wall Street Journal. Saya akan mengutip pernyataannya langsung. Dalam negosiasi mengakhiri perang, Ukraina dan Rusia sepakat untuk menghindari kemarahan Presiden Donald Trump agar dia tak mengira merekalah penghalang perdamaian. Mereka terus mengirim delegasi untuk bernegosiasi dengan mediasi pejabat Amerika yang menyambut pendekatan konstruktif mereka dan melaporkannya kepada Trump yang berupaya menjadikan kesepakatan damai mengenai Ukraina sebagai kemenangan diplomatik terbesarnya. Negosiasi minggu ini di Jenewa dengan mediasi Amerika Serikat telah berakhir seperti negosiasi lain tahun ini. Tidak ada yang bisa menunjukkan adanya kemajuan nyata. Vladimir Medinsky, kepala delegasi Rusia, menyebut negosiasi itu keras namun profesional, sedangkan Rustem Umerov dari Ukraina menilainya substansial. Utusan Ayas, Stephen Witkoff, menyambut kemajuan signifikan tapi tidak merinci maksudnya. Semua slogan diplomatik yang optimis ini justru menyembunyikan kebuntuan dalam proses perdamaian yang menurut banyak pengamat dan bahkan beberapa peserta telah berubah menjadi teater politik. Negosiasi ini tidak membawa kita lebih dekat pada akhir perang, ini hanyalah permainan yang tujuannya menghindari tuduhan bahwa Trump tidak mampu mengakhiri perang. Baru-baru ini, Trump kembali menuduh Ukraina karena menolak kesepakatan yang memaksa Kiev menyerahkan wilayah penting pertahanan kepada orang Moskow. Maaf, bukan untuk orang Moskow, tapi untuk kaum Moskovit yang kotor. Begitulah sekarang. Seorang pejabat tinggi Ukraina menyatakan bahwa ketiga putaran perundingan trilateral yang berlangsung tahun ini, 2 di Abu Dhabi dan 1 di Jenewa, pada dasarnya hanyalah pertunjukan yang bertujuan meyakinkan Presiden Ali Aissam bahwa Ukraina bukanlah masalah. Pada saat yang sama, berikut kutipan lainnya. Putin juga tak boleh membuat Donald Trump marah karena ekonomi Rusia memburuk cepat dan sanksi baru malah jadi bumerang. Karena itu, dia sungguh-sungguh berperan sebagai pihak yang siap untuk damai. Ukraina secara terbuka meragukan ketulusan Rusia dalam hal negosiasi, menuduh para negosiator Moskow mengulur waktu dengan membacakan kuliah sejarah. Namun pejabat Rusia bersikeras bahwa Vladimir Putin dan Donald Trump mencapai kesepakatan soal Ukraina musim panas lalu di Alaska. Dan Kiev hanya perlu menerima persyaratan itu, meski kesepakatan itu tak pernah diumumkan publik. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like, dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali ada episode baru di channel YouTube ini. Jika episode ini bermanfaat, Anda dapat mendukung channel YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi video atau kode QR di layar. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.